Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eva Mustika dengan saya Fitri Ayu Mustika. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang the power of letting go, atau kekuatan dari melepaskan, terutamanya melepaskan harapan. Kita seringkali nggak sadar kalau kita lagi melekat pada harapan. Misalkan kita berharap besok pagi nggak telat bangun, jadinya nggak terlambat untuk kerja gitu. Nah, karena kita terlalu melekat di harapan tadi, jadi akhirnya energi terpusat di situ, terpusat di harapan itu. Energi terpusat di harapan itu, dan malam ini yang harusnya bisa tidur nyenyak karena capek seharian gitu, tapi ternyata justru malah gak bisa tidur. Akhirnya keesokan harinya jadi terlambat. Kalau kita nggak segera sadar untuk balik ke momen sekarang atau balik ke present ya, present moment, kembali lagi ke saat ini, kita masih belum bisa menerima bahwa kita terlambat datang ke tempat kerja gitu. Nanti kemungkinan besar hal-hal yang bikin makin gak nyaman itu akan kita lalui gitu. Misalkan jadi entah bannya bocor, di jalan macetnya parah gitu, menghadapi macet yang parah gitu. Terus melepaskan harapan itu seperti apa gitu. Melepaskan harapan itu menerima apapun yang terjadi saat ini sebagai bagian yang memang harus kita jalani. Kalau pada akhirnya terlambat, ya udah kita terima, it's okay, nggak apa-apa. Memang aku harus terlambat, dan ini bukan berarti hal yang tidak baik, walaupun tidak sesuai harapanku, it's okay, nggak apa-apa. Kalaupun nanti kena marah atasan ataupun ketidaknyaman yang harus kuhadapi, nggak apa-apa. Aku bisa menjalani dan melalui itu gitu. Nah, jadi sadar bahwa apa yang kita harapkan belum tentu paling baik, dan apa yang terjadi saat ini walaupun nggak sesuai harapan bukan berarti itu nggak baik gitu. Kalau kita sudah bisa menerima keadaan seperti itu dan kembali ke momen saat ini, nanti pikiran kita dengan sendirinya akan meluas. Hal-hal baik yang tadinya tidak kita perhitungkan atau tidak kita sadari itu jadi bisa tampak atau terlihat gitu. Contohnya ya udahlah ya, kalau misalkan terlambat, kalau kena marah pun nggak apa-apa gitu. Nanti mungkin di jalan jadinya kalau kita butuh transportasi jadi datangnya lebih awal, atau dapat drivernya yang ramah, terus di jalan pun nggak macet gitu ya. Itu banyak sekali hal-hal baik yang akan terlihat. Kalaupun enggak, itu ya karena memang kita sudah menerima tadi, ya kita menjalaninya lebih mudah dan ya lebih nyaman gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kita nggak nyaman atau membuat kita semakin nggak nyaman itu bukan karena keadaan, kalau di case ini ya, karena keadaan, tapi karena kita yang tidak mau mengikuti kehendak semesta gitu. Jadi
rulesnya dunia ini kan segala sesuatu itu nggak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Kalau pas lagi sesuai yang kita harapkan, ya berarti semesta sedang mengikuti kita. Kalau nggak sesuai harapan, ya kita yang harus mengikuti semesta gitu. Kenapa sih terjadinya nggak sesuai harapan kita? Nggak selalu sesuai harapan kita. Ya karena kita itu kan terbatas ya. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Apa yang akan terjadi 1 detik ke depan pada kita aja, kita nggak tahu gitu. Termasuk harapan tadi, belum tentu juga kalau misalkan itu terjadi berarti baik. It's okay. Mau pergi? Oke. Belum tentu baik gitu. Tapi kembali lagi, ketika kita terlalu melekat pada sesuatu, itu jadi tertutup. Kesadaran itu tuh tertutup. Gitu. Kesadaran akan keterbatasan kita. Itu tertutup. Jadi, biar kita meluas lagi atau selaras lagi dengan semesta, ya kembali lagi ke sadar. Ya balik lagi, apa yang terjadi walaupun nggak sesuai harapan bukan berarti itu nggak baik. Kembali ke kesadaran itu. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Mohon maaf kalau banyak yang kurang berkenan. Yang baik silahkan diterapkan, yang kurang baik di skip aja atau boleh juga diingatkan melalui kolom komentar kalau ada saran ataupun masukan. Let's be better together.